Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Adakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Hari pertama libur panjang Idul Adha, polisi mengantisipasi kemacetan di titik-titik rawan memasuki kawasan wisata. Warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia merayakan Idul Adha hari ini. Sholat Idul Adha di sejumlah lokasi dipenuhi warga. Seusai berwukuf di Arafah, sebagian jemaah haji menjalankan ibadah sa'i atau berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah di kawasan Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Ibadah sa'i dilakukan di hari raya Idul Adha. Wali Kota Bukit Tinggi kini harus berurusan dengan polisi usai menyebut seorang ibu memiliki hubungan cinta terlarang dengan anak laki-lakinya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tak terima, keluarga melaporkan wali kota dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-58 Harian Kompas, keluarga dan karyawan mengunjungi makam pendiri Kompas Gramedia, Yaakob Utama, dan PK Oyong. Halo, selamat siang saudara. Selain kelima informasi utama tadi, Kompas Siang hari ini Rabu 28 Juni 2023 hadir dengan beragam informasi penting dan menarik lain. Di antaranya soal harga daging ayam. Mahalnya harga daging ayam ini bahkan membuat sejumlah pedagang memilih tidak berjualan. Dan sorotan lainnya mengenai seorang warga meninggal dunia usai digigit anjing liar di Kabupaten Goa. Korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit namun tidak tertolong. Bersama saya Radhi Saputro. Saya Paskale Siswari, Anda menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV, independen, terpercaya. Untuk mengantisipasi kemacetan saat libur panjang Idul Adha, Kepolisian Resor Kota Besar Bandung menyiagakan personel di titik rawan kemacetan, mulai dari pintu masuk Kota Bandung hingga jalur wisata. Personel juga disiagakan di beberapa lokasi sholat Idul Adha. Pengamanan dilakukan Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, baik di jalur wisata maupun lokasi tempat sholat Idul Adha yang akan berlangsung 2 kali. Seluruh personel dari fungsi Satlantas disiagakan di lokasi wisata dan titik rawan kemacetan. Pengamanan di jalur wisata akan dilakukan mulai dari pintu masuk Kota Bandung, yakni Gerbang Tol Paster, Pusat Kota, Jalan Dago, Setiabudi, Lembang, hingga perbatasan antara Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Sistem rekayasa jalan telah disiapkan untuk mengantisipasi kemacetan, terutama di jalur utama wisata Bandung-Lembang. Menyiagakan anggota untuk mengamankan titik-titik wisata, jalur-jalur menuju titik wisata, dan juga mengamankan kegiatan agama. Karena di sini ada 2 kegiatan agama, sholat Id yang dilaksanakan hari Rabu dan hari Kamis. Nah, itu kita siapkan pengamanan untuk kegiatan agama, termasuk untuk libur panjang. Kami sudah siapkan sprint pengamanan untuk tempat wisata, tempat hiburan, jalan-jalan, kita kerahkan semua. Ya, biasanya di jalan masuk Paster, arah Dago, arah Lembang, yang masuk perbatasan Kabupaten dan Cimahi. Hari pertama cuti bersama Idul Adha, kondisi arus lalu lintas di kawasan Jakarta lancar. Maksud kami di kawasan Simpang Gadok, saudara. Ini lancar kondisinya. Arus kendaraan dari arah Jakarta menuju puncak di Simpang Gadok lancar. Polisi menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas jika volume kendaraan meningkat. Di antaranya penerapan sistem satu arah dan penerapan ganjil genap plat nomor kendaraan secara situasional. Penerapan ganjil genap berlaku hingga Minggu 2 Juli.
Kita pantau bagaimana kondisi arus lalu lintas di Puncak dan juga Bandung. Sudah siap dua jurnalis Kompas TV. Ada Leo Taufik di Simpang Gadok Puncak dan Vida Alatas di Bandung. Saya akan terlebih dulu ke Puncak. Leo, bagaimana situasi di sana? Apakah para pengendara ini banyak yang tidak tahu soal penerapan ganjil genap di kawasan Puncak? Ya, Paskalis dan saudara, memang polisi memberlakukan beberapa rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi adanya kepadatan lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ini. Dan hari ini, tadi pagi, polisi telah memberlakukan sistem ganjil genap bagi kendaraan menuju Puncak. Nantinya kendaraan yang tidak sesuai dengan tanggal saat ini akan berputar arah atau diarahkan untuk kembali ke Jakarta. Dan untuk saat ini memang masyarakat telah mengetahui bahwa kawasan Puncak ini memberlakukan sistem ganjil genap. Kita lihat pada hari ini atau siang ini kepadatan lalu lintas mulai lancar, atau dapat kami pastikan bahwa dari pagi hingga siang hari kepadatan lalu lintas ini lancar. Dan juru kamera kami Janivan Prapta akan memperlihatkan langsung bagaimana situasi jalur Puncak pada siang hari ini. Untuk pemberlakuan ganjil genap ini akan berlaku sejak kemarin hingga akan berakhir pada tanggal 2 Juli mendatang. Meski lancar, memang beberapa titik di kawasan Puncak juga masih mengalami kepadatan. Salah satunya adalah di kawasan Pasar Cisarua, di mana masyarakat masih melakukan aktivitas di sana. Sementara untuk di titik-titik yang berada di kawasan wisata di daerah Puncak ini belum terjadi atau belum nampak adanya kepadatan kendaraan bagi masyarakat yang ingin berwisata ke kawasan Puncak. Dan berikut adalah pernyataan dari KBO Satlantas Polres Bogor, Ibtu Adrian Novianto. Cuti bersama ya, itu memang terpantau arus lalu lintas masih cenderung lancar untuk dari Simpang Gadok sampai dengan Megamendung. Namun memang saat ini ada beberapa titik hambat yang memang setiap weekend maupun libur nasional itu menjadi trouble spot, yaitu seperti di titik Pasir Muncang, persimpangan Pasir Muncang, kemudian Megamendung, Pasar Cisarua, dan sekitar Amasita Tahun. Namun langkah-langkah antisipasi yang kami laksanakan dari Satuan Lalu Lintas sendiri memang semenjak hari Selasa di tanggal 27 Juni itu kami sudah menerapkan pemeriksaan ganjil genap. Itu kemarin di hari Selasa pukul 16.00 sampai dengan malam 21.00. Kemudian tadi pagi sudah kami laksanakan kembali di pukul 06.00 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, Paskalis dan saudara, memang pemberlakuan sistem ganjil genap ini bersifat situasional. Polisi akan melihat langsung bagaimana kepadatan atau volume kendaraan dari Jakarta menuju Puncak. Nantinya jika melakukan atau jika terjadi kepadatan, selain sistem ganjil genap, polisi juga memiliki antisipasi, yaitu dengan sistem one way atau satu arah. Nantinya kendaraan dari Jakarta menuju Puncak akan dilakukan sistem satu arah, sementara dari Puncak menuju Jakarta akan diberhentikan dalam waktu yang bersifat situasional ini. Polisi juga memprediksi bahwa kepadatan lalu lintas akan dimulai pada esok siang hari setelah masyarakat melakukan ibadah sholat Idul Adha sekaligus menyaksikan pemotongan hewan kurban. Dan puncak arus lalu lintas dari Bogor dari Jakarta menuju Bogor diprediksi akan berlangsung pada hari Jumat. Paskalis. Baik, terima kasih Leo Taufik melaporkan dari Simpang Gadok Puncak Bogor. Kita akan menuju ke Bandung, Jawa Barat.
ada Fida Alatas di sana. Fida, ini bagaimana soal di lalu lintas di Bandung untuk mengantisipasi pergerakan masyarakat yang berlibur ke sejumlah lokasi di Bandung, Fida? Ya, Paskalis, kalau di siang hari ini kami pantau sudah mulai terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan di jalur wisata Lembang, tepatnya di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di Terminal Ledeng, Kabupaten Bandung. Dan Paskalis, yang juga menarik adalah bagaimana kemudian di momen libur panjang Idul Adha saat ini, kalau biasanya ini yang memadati atau jalur kendaraan yang padat ini adalah jalur kendaraan dari Bandung ke arah Lembang, maka di hari ini kami pantau tidak hanya dari arah Bandung ke Lembang, tapi juga dari arah Lembang menuju ke kota Bandung. Ini juga terjadi kepadatan. Dan yang juga berbeda daripada yang kami pantau di liburan-liburan biasanya, ini adalah terkait kemudian jenis kendaraan yang mendominasi atau yang memadati jalur ke arah wisata Lembang dari kota Bandung. Kalau biasanya ini didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi wisatawan, maka yang saat ini juga mendominasi jalur atau lalu lintas jalur wisata Lembang ini juga adalah kendaraan-kendaraan berat. Dan kami juga memantau dari tadi berseliweran, kemudian banyak yang berlalu lalang. Ini adalah kendaraan-kendaraan barang yang kemudian membawa hewan-hewan kurban, begitu Paskalis. Dan kalau kami lihat dari jarak pantauan mata kami, sekitar 200 meter ke depan ke arah kota Bandung maupun 200 meter ke belakang ke arah kawasan Lembang, ini terlihat antrian kendaraan yang kemudian sangat padat, begitu Paskalis. Ini sudah mulai terjadi sejak pukul 10 tadi. Namun memang hingga saat ini kami pantau belum ada pihak kepolisian yang kemudian melakukan pengaturan lalu lintas. Dan biasanya kalau sudah mulai terjadi kepadatan seperti ini, yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya ini adalah dari Polsek Cidadap dan juga Polsek Sukasari, ini adalah kemudian mengalihkan kendaraan yang menuju ke arah Lembang ke arah pertigaan Sersan Bajuri. Jadi nanti kendaraan-kendaraan dari kota Bandung yang akan menuju ke arah kawasan wisata Lembang ini akan dibelokkan ke sebelah kiri, ke Sersan Bajuri. Nanti ini akan bisa tembus ke Lembang dan juga Subang melalui jalur Parongpong, Paskalis. Dan juga tentunya kalau tadi kami sempat berbincang dengan pihak kepolisian yang bertugas, ini kemungkinan besar nanti pada hari Sabtu dan juga Minggu, kepadatan lalu lintas di kawasan wisata Lembang ini akan semakin tinggi atau semakin melonjak, Paskalis. Fida, di titik lain adakah antisipasi ataupun rekayasa lalu lintas yang juga dilakukan polisi untuk mengantisipasi kemacetan? Baik, kita sepertinya ada terputus sambungan teknis bersama dengan Fida Alatas. Kita akan nanti melihat bagaimana juga kondisinya. Terima kasih. Sebelumnya ada Leo Taufik di Puncak dan juga Fida Alatas di Bandung. Sementara itu, saudara, libur panjang Hari Raya Idul Adha tahun ini berbarengan dengan libur sekolah. Jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta pun trennya meningkat sejak pekan lalu. Di hari Selasa kemarin, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipadati ribuan penumpang pesawat sejak pagi. Antrian terjadi di counter check-in penerbangan domestik ataupun internasional. Destinasi yang paling banyak dipilih adalah Bali, Surabaya, Makassar, Medan, dan Pontianak. Sementara untuk tujuan luar negeri adalah Singapura, Kuala Lumpur, dan juga Jeddah. Kemarin tercatat ada 144.000 penumpang, naik 20% dibanding hari normal. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi puncak tertinggi pergerakan penumpang pesawat akan terjadi pekan ini dengan jumlah mencapai 170.000 orang atau naik 40% jika dibanding hari biasa. Libur anak sekolah dan juga di pekan ini ada cuti bersama, terlihat traffic di Bandara Soekarno-Hatta dari pekan lalu itu sudah mulai ada kenaikan. Terlihat dari Kamis lalu penumpang sudah trafficnya sudah meningkat
Dan kami memprediksi di masa angkutan liburan ini di bulan Juni dan Juli itu ada kenaikan dari dibanding tahun lalu sebesar 23% peningkatannya. Lalu prediksi tertinggi nanti sekitar 170 atau 180 ribu penumpang per harinya di Bandara Soekarno-Hatta nanti di bulan Juli, di awal Juli. Taman Marga Satwa Ragunan masih jadi primadona bagi warga ibu kota dan sekitarnya untuk menghabiskan waktu liburan bersama dengan keluarga. Selain karena murah dan dekat, Taman Marga Satwa Ragunan juga dapat dijadikan wahana edukasi bagi anak dalam mengenal berbagai jenis fauna. Rabu pagi tercatat sudah 1.000 pengunjung yang berlibur di Taman Marga Satwa Ragunan. Lebih banyak dari rata-rata 300 pengunjung di hari biasa. Pengunjung menikmati wahana memberi makan hewan dan berkeliling bersama keluarga. Pengelola Taman Marga Satwa memprediksi keramaian baru akan terjadi pada hari Sabtu, usai masyarakat selesai melakukan rangkaian Hari Raya Idul Adha. Untuk mengetahui kondisi di Ragunan, kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta. Dipo, selamat siang. Jadi di hari pertama cuti bersama Idul Adha ini, bagaimana situasi di Ragunan, dan mungkin Anda tadi juga sempat melintasi beberapa jalanan di ibu kota. Apakah ada kemacetan di lalu lintas ibu kota dari pagi hingga siang ini? Iya, selamat siang Pak Skalis dan juga saudara. Secara umum kalau tadi kami sempat melintasi berbagai jalan di wilayah ibu kota DKI Jakarta memang cenderung sepi Pak Skalis, karena tentu kita tahu bersama bahwa hari ini merupakan hari pertama libur cuti bersama dalam rangkaian Hari Raya Idul Adha pada tahun 2023. Artinya secara umum kondisi arus lalu lintas di wilayah ibu kota DKI Jakarta ini sepi. Bahkan kalau dapat coba kami rangkum gitu ya, biasanya kami berangkat dari Palmerah menuju Ragunan itu bisa memakan waktu kurang lebih 45 menit hingga 1 jam gitu. Tetapi tadi kami melintasi dari kawasan Palmerah, kemudian juga Gatot Subroto, Antasari hingga sampai ke Taman Marga Satwa Ragunan yang berlokasi di Jakarta Selatan ini hanya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Artinya cukup singkat waktu perjalanan kami dari kawasan Palmerah untuk menuju ke Taman Marga Satwa Ragunan, yang menandakan sekali lagi bahwa secara umum lalu lintas di ibu kota ini dapat dikatakan sepi. Nah, lantas bagaimana kemudian kondisinya dengan pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan? Tadi pada saat kami tiba di Taman Marga Satwa Ragunan, secara kasat mata memang terlihat tidak terlalu ramai. Tidak ataupun belum terjadi antrian kendaraan yang membeli tiket di pintu masuk Taman Marga Satwa Ragunan. Tetapi tadi kami sudah konfirmasi kepada pihak Ragunan, jika kita melihat dari angka jumlah pengunjung, ini sudah terjadi peningkatan. Pada hari ini setidaknya sampai dengan pukul 9 pagi hari tadi sudah terdapat kurang lebih 1.400 pengunjung yang datang berlibur di Taman Marga Satwa Ragunan. Kalau kita komparasikan dengan hari-hari biasa, ini hanya kurang lebih ada 200 hingga 700 pengunjung di jam yang sama. Artinya ada peningkatan lebih dari 50% untuk jumlah pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan di momen cuti bersama libur Idul Adha di tahun 2023 ini. Nah, tetapi tentu kalau kita melihat ada waktu yang cukup panjang libur cuti bersama ini, dari hari ini sampai dengan Minggu ataupun tanggal 2 Juli 2023. Proyeksinya puncak dari kepadatan pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan ini baru akan terjadi pada hari Sabtu dan hari Minggu. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena kita tahu pada hari ini masyarakat masih melakukan ibadah pada pagi hari tadi, sholat id begitu ya, tentu biasanya dilanjutkan dengan berkunjung ke rumah saudara. Begitupun halnya dengan esok hari, ada kemungkinan bahwa setelah sholat id masyarakat juga akan berkunjung ke rumah saudara. Pada hari Jumat juga kemungkinan besar akan terpotong sholat Jumat. Nah, hari Sabtu dan hari Minggu ini yang paling potensial dan lebih lenggang begitu ya untuk digunakan para masyarakat berlibur di Taman Marga Satwa Ragunan. Artinya sebenarnya kalau kita lihat hari ini sampai dengan hari Jumat ini, sebenarnya kalau saya pribadi lebih memilih untuk berlibur pada hari ini sampai dengan hari Jumat, karena dapat dengan maksimal, dapat dengan saat menikmati Taman Marga Satwa Ragunan, tidak terlalu ramai, tempatnya juga teduh. Artinya kita juga bersama dengan sanak keluarga ini bisa sedikit leluasa, karena pada hari Sabtu dan Minggu nanti tentu akan lebih ramai kondisinya. Nah, apa alasannya pada akhirnya masyarakat memilih untuk tetap menjadikan Taman Marga Satwa ini menjadi destinasi favorit
di wilayah ibu kota. Karena kita tahu harganya sangat murah, untuk tiket masuk orang dewasa ini hanya dikenakan biaya Rp1.000, anak-anak hanya dikenakan biaya Rp3.000, lokasinya juga sangat strategis, ada di kawasan Jakarta Selatan, dan tentu para orang tua, karena pengunjung di sini didominasi oleh kalangan keluarga, para orang tua juga dapat mengajarkan anak-anaknya berbagai macam jenis fauna, dapat mengenalkan anak-anaknya berbagai macam jenis binatang. Tadi kami sudah konfirmasi ada kurang lebih 2.200 satwa yang ada di sini. Artinya begitu banyak berbagai jenis binatang di sini, dan tentu ini juga akan menjadi hal positif yang digunakan oleh para orang tua untuk mengajak anaknya berlibur, tetapi tetap beredukasi. Nah, yang tidak kalah penting juga karena momen libur kali ini adalah long weekend pertama setelah pemerintah merubah status COVID-19 dari pandemi menjadi endemi. Ini juga membuka peluang akan semakin ramai nanti Taman Marga Satwa Ragunan di momen libur panjang hari ini ataupun beberapa hari ke depan begitu ya. Dan pihak dari Taman Marga Satwa Ragunan juga sudah dalam tanda kutip mengkendorkan, artinya tidak mewajibkan penggunaan masker, tetapi juga di sisi lain masih memperbolehkan sebenarnya masyarakat untuk tetap waspada di tengah keramaian pada saat menghabiskan waktu libur di Taman Marga Satwa Ragunan, Paskalis. Baik, terima kasih Dipo Nurbahagia melaporkan langsung dari Taman Ragunan di Jakarta. Dan saudara, masih soal liburan, Kebun Binatang Surabaya kini memiliki wahana baru. Namanya Surabaya Night Zoo. Buka tiap akhir pekan, wisata baru ini akan terus dievaluasi setiap saat, terutama untuk ketertiban pengunjung. Surabaya Night Zoo di Kebun Binatang Surabaya KBS akhirnya resmi dibuka untuk umum dan bertepatan dengan liburan sekolah. Sebelumnya soft launching dan uji coba sempat dilakukan pada akhir Mei lalu. Antusiasme pengunjung pada destinasi wisata baru di malam hari ini cukup tinggi. Terbukti banyaknya pengunjung yang tak hanya datang dari Surabaya, tapi juga dari daerah lain seperti Sidoarjo. Pengunjung mengaku tertarik lantaran kali pertama ini ada destinasi wisata di kawasan kebun binatang yang dibuka malam hari. Bahkan mereka juga tak perlu lagi jauh-jauh keluar kota untuk mencari destinasi wisata malam. Pengunjung juga berharap agar semakin lebih banyak atraksi yang unik untuk memberikan hiburan ke pengunjung. Soalnya kan orang Surabaya terus umum gitu loh, lihat siang-siang. Apalagi kan hewannya kan beda sama di kebun binatang lain. Aku sih lebih seneng malam sih, bagus. Mungkin nanti, yang untuk di kandang-kandangnya mungkin ditambah lampu lagi sih supaya lebih lebih menarik lah lampu-lampunya. Jadi sangat mendukung ya untuk Surabaya Next Zoo ini. Mendukung sih, apalagi kan baru pertama di Surabaya. Pembukaan Surabaya Night Zoo ini telah sesuai dengan target awal, yaitu jumlah pengunjung mencapai 250-an orang, mulai dari yang melakukan reservasi ataupun yang membeli tiket secara langsung. Meski begitu, masih banyak pengunjung yang belum tertib aturan, seperti memfoto hewan dengan flash, berbicara terlalu keras, hingga merokok. Kita berharap setelah mereka memahami bahwa nokturnal itu seperti ini, ya, perilaku, sikap, di samping kemudian mereka kita kenalkan tentang bagaimana mereka nantinya itu bisa menikmati itu lebih smooth, nggak berisik, gitu ya. Jadi mereka itu dengan kesadarannya kemudian bisa memposisikan pada saat masuk ke sini itu silent. Di Surabaya Night Zoo, pengunjung cukup merogoh kocek Rp100.000. Pengunjung bisa menikmati 8 zona seperti video mapping, diorama hingga feeding time. Misbahul Munir, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia merayakan Idul Adha hari ini. Sholat Idul Adha di sejumlah lokasi dipenuhi warga. Seusai berwukuf di Arafah, sebagian jemaah haji menjalankan ibadah sa'i atau berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah di kawasan Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Ibadah sa'i dilakukan di Hari Raya Idul Adha. Buat 2 Wilgos, cuma ada 1 kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Terbukti bikin masakan looks good, taste good. Hitam kecapnya pekat. Smooth meresap,
Caramelized-nya bikin lapar. Wow, ngebers di mulut. Manis gurihnya lumer di lidah. Lo wajib coba. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Pokoknya, Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Aduh, panas dalam nih. Atau tenggorokan kering. Apa sariawan? Bau mulut lagi, cewek bisa kabur. Aku ada adem sari. Cepat ademnya, adem sari. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Baru, kini pasta favoritmu hadir dengan ekstra topping. Makin banyak pilihan pastanya. Siap mencoba? Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Gak bisa, darah. Masa sih? Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Buat dua Wilgos, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Terbukti bikin masakan looks good, tastes good. Hitam kecapnya pekat. Smooth meresap. Caramelized-nya bikin lapar. Wow, ngebers di mulut. Manis gurihnya lumer di lidah. Lo wajib coba. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Pokoknya, Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Saudara, seusai menjalankan wukuf di Arafah, sebagian jemaah haji menjalankan ibadah sa'i yang berbarengan dengan Idul Adha di kawasan Masjidil Haram. Jemaah haji saat berjalan kaki disertai lari-lari kecil sambil mengumandangkan takbir. Usai sholat subuh dan tawaf, ribuan jemaah haji yang berada di Masjidil Haram melakukan ritual sa'i. Sa'i adalah berjalan kaki atau berlari-lari kecil sebanyak 7 kali dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Ritual ini bagian dari rukun umroh setelah tawaf. Jarak di antara dua bukit sekitar 450 meter, sehingga dengan 7 kali putaran total mencapai sekitar 3 kilometer. Usai jemaah haji sa'i dilanjutkan dengan tahallul, yakni memotong 3 helai rambut.
Kita pantau ibadah Jemaah Haji Indonesia usai puncak haji bersama jurnalis Kompas TV Syahnanto Nurdin di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum Syahnanto, setelah kemarin jemaah sudah wukuf di Arafah, apa yang dilakukan jemaah pada hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paskalis dan saudara, perlu diinformasikan pertama bahwasanya hari ini di Arab Saudi sudah melangsungkan Idul Adha 1440 Hijriah. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh para jemaah haji di Arab Saudi adalah usai melakukan wukuf di Padang Arafah, mereka bergerak mabit di Musdalifah untuk mengambil batu yang selanjutnya melempar jumroh di Mina. Itu dilakukan oleh sebagian besar jemaah haji dunia atau jemaah haji khususnya Indonesia. Akan tetapi beberapa jemaah haji yang lain setelah melakukan wukuf di Padang Arafah juga mereka melanjutkan perjalanan ke Musdalifah, sempat berhenti mampir untuk beberapa jam dan selanjutnya malam bergerak ke Masjidil Haram untuk melakukan ritual tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali yang dilanjutkan dengan sa'i dari Bukit Safa hingga Bukit Marwah sebanyak 7 kali juga, dan dilanjutkan terakhir dengan mencukur 3 helai rambut atau tahallul. Rangkaian ini semuanya dibenarkan secara rukun haji, baik jemaah haji yang melakukan lempar jumroh terlebih dahulu setelah mabit di Musdalifah, maupun setelah jemaah haji dari mabit di Musdalifah bergerak ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Demikian Paskalis. Terima kasih laporan Anda, Syahnanto Nurdin. Selamat beribadah kembali, sehat-sehat selalu di sana. Dan saudara, untuk informasi selanjutnya adalah soal pelaksanaan ibadah wukuf. Ini sebagai salah satu rukun haji yang sudah dilaksanakan. Suasana haru begitu terasa usai jemaah berdoa khusyuk saat melakukan wukuf di Arafah. Panas terik yang mencapai suhu 48 derajat Celcius saat pelaksanaan wukuf di Arafah membuat jemaah haji kehausan. Di sudut tenda jemaah haji terdapat lapak bagi-bagi buah gratis oleh warga lokal. Hal ini sangat membantu para jemaah agar tak mengalami dehidrasi. Sebab panas, makan sedap. Sedap. Okey, bagus. Dia bagi hydration kan, sebab tengah panas ni. Memang menyelerakan lah. Air mata mengalir saat para jemaah memohon ampunan pada Sang Pencipta alam semesta dan saling bermaafan saat wukuf di Arafah. Seluruh jemaah haji khusus ini larut dalam rasa haru mendalam. Pada saat yang disebut waktu emas ba'da zuhur, semua jemaah yang berada dalam tenda mendengarkan khutbah wukuf serta berdoa bersama. Puncak ibadah haji yaitu wukuf di Arafah selesai dilaksanakan tepat saat matahari tergelincir atau ba'da maghrib pada 9 Zulhijjah 1444 Hijriah. Jelang maghrib, seluruh jemaah keluar tenda dan melantunkan doa wada atau doa akhir wukuf. Setelah itu, jemaah bersiap menuju Musdalifah. Pastinya doa yang paling utama adalah dihapuskan dosa ya, terus juga ingin meninggal husnul khotimah, dilancarkan semua usaha, rezeki dan semuanya. Insya Allah saya sudah list semuanya dan sudah saya bacakan tadi. Sekitar 2 jemaah haji dari seluruh dunia secara resmi memulai ibadah haji Senin kemarin. Seluruh jemaah berjalan keluar dari Mekah dan berkumpul di kemah tenda yang disediakan di Arafah. Haji tahun ini cukup istimewa karena semua kuota haji dimaksimalkan kembali untuk pertama kalinya sejak awal pandemi COVID-19 3 tahun lalu. Saudara, prosesi wukuf wada bagian dari akhir prosesi puncak haji yaitu wukuf, di mana wukuf merupakan suatu ritual puncak haji untuk berhenti agar para jemaah haji melakukan doa-doa khusus di Padang Arafah ini. Syahnanto Nurdin, Arafah, Kompas TV, Arab Saudi.
Saudara, Rabu pagi tadi, warga Muhammadiyah di Indonesia telah melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir, mengapresiasi pemerintah yang bertoleransi memberikan libur cuti bersama sejak hari ini. Warga Muhammadiyah Yogyakarta menggelar sholat Idul Adha di sejumlah lokasi, salah satunya di halaman kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di lokasi ini, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir, ikut menjadi jemaah dalam sholat Idul Adha. Haidar meminta seluruh umat muslim untuk tidak berpolemik dalam perbedaan penentuan hari raya karena pemerintah pun telah memberikan contoh sikap bertoleransi dengan memberikan libur cuti bersama pada tanggal 28 dan 29 Juni. Perbedaan tanggal 28 dan besok tanggal 29, tetapi hal yang positif adalah saling menghargai, toleransi, dan bahkan pemerintah membuka opsi libur sejak tanggal 28 sampai tanggal 30. Artinya bahwa pemerintah pun begitu toleran untuk memberi kebebasan pada umat muslim untuk menjalankan Idul Adha meskipun berbeda. Tidak perlu lagi ada ustadz, mubalik, dan tokoh yang tidak henti mempertentangkan. Nanti bisa-bisa malah nilai ibadah kita menjadi hilang atau berkurang. Warga juga memadati pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid At-Taqwa Muhammadiyah, Jalan Keramat Raya, Senen, Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Bersama sanak keluarga, warga dengan kusyuk mengikuti rangkaian sholat dan khutbah sholat Idul Adha hingga memadati halaman masjid. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi, hari ini juga jadi salah satu jemaah sholat Idul Adha di Gedung PP Muhammadiyah, Keramat Raya, Jakarta Pusat. Sebagai bentuk toleransi, Muhadjir menyarankan agar warga yang merayakan Idul Adha hari ini untuk menyembelih kurban besok hari bersama-sama dengan umat muslim lainnya. Hewan korban saya sarankan sesuai dengan saran dari berbagai pihak sebaiknya dilaksanakan besok bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang akan melaksanakan Idul Adha besok. Sebetulnya sekarang juga sudah boleh untuk yang melaksanakan Idul Adha hari ini bisa memotong korban hari ini, tapi agar ada semangat kebersamaan, nunggu satu hari saya kira nggak masalah karena hari tasriknya kan 3 hari, jadi masih ada waktu 2 hari untuk kita nanti untuk menyembelih korban. Berbagai persiapan terus dilakukan di Masjid Istiqlal, Jakarta menyambut Hari Raya Idul Adha esok hari. Memasuki masa endemi COVID-19, tahun ini Istiqlal membuka seluruh kapasitas masjid untuk pelaksanaan sholat Idul Adha. Besok, sholat Idul Adha di Istiqlal akan digelar pada pukul 7 pagi. Sejumlah persiapan dilakukan untuk memaksimalkan kenyamanan masyarakat dalam beribadah. Selain itu, nanti sore masyarakat juga bisa mengikuti takbir nasional yang akan berkumandang mulai Rabu malam usai sholat Isya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa di Masjid Istiqlal, Jakarta. Tifal, seperti apa persiapan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal besok? Untuk sholat id dari pengurus Masjid Istiqlal Jakarta ini memastikan bahwa kapasitas akan dibuka secara maksimal. Tadi dari Ketua Panitia Pelaksana Idul Adha Masjid Istiqlal Abu Hurairah kepada saya menyampaikan kapasitas jamaah akan dimaksimalkan dari rentang 100.000 sampai 150.000 jamaah untuk ibadah sholat id esok hari. Nah, dengan jumlah yang terbilang cukup tinggi ini Paskalis, disarankan oleh jamaah yang akan
sholat id dan ingin mendapatkan saf di lantai utama, disarankan untuk sudah berada di masjid pada saat sholat subuh nanti. Nah, barulah kemudian bisa mendapatkan, kemungkinan besarnya bisa mendapatkan saf di lantai utama. Sementara kalau setelah sholat subuh baru datang kemari, kemungkinan besar akan mendapatkan sisanya, bahkan bisa sampai saf itu dapat di sekitar halaman Masjid Istiqlal Jakarta. Yang bisa dipastikan juga bahwa untuk kapasitas area parkir ini juga sudah dimaksimalkan, begitu sudah ada koordinasi antara pengurus masjid bersama dengan otoritas terkait yang berada di sekitar area masjid, entah itu gereja katedral, kemudian di lapangan Banteng, kemudian kantor lama dari kantor pusat Pertamina, dan area-area lain ataupun juga objek-objek lain yang punya potensi menjadi area kantong parkir begitu. Itu juga sudah dilakukan koordinasinya, dan pematangan aspek teknis dari pelaksanaan sholat id esok hari akan dilangsungkan lagi pada siang ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Akan ada koordinasi lanjutan antara pengurus masjid bersama dengan otoritas keamanan dan pihak-pihak terkait. Ini semata-mata untuk memastikan bahwa seluruh aspek teknis ini tidak ada kendala dan bisa menjamin keamanan dan kenyamanan para jamaah ataupun juga umat yang akan melaksanakan ibadah sholat Idul Adha esok hari yang diproyeksikan akan berlangsung pada pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Paskalis. Tifa, lalu sejauh ini sampai saat ini ada berapa total sapi dan juga kambing yang akan dipotong di Istiqlal? Lalu apakah daging kurban ini akan dibagikan di sana juga? Nah, soal itu ini yang menarik. Ini saya sekarang posisinya kebetulan berada di Rumah Pemotongan Hewan atau RPH Masjid Istiqlal Jakarta, masih berada dalam kompleks area masjid begitu. Dan yang terkumpul untuk hari ini dari pengurus masjid menyampaikan sudah ada 30 ekor sapi yang terkumpul dari sejumlah lembaga, ada individu dari kalangan yayasan, ada dari pejabat juga, tokoh juga. Nah, 30 itu 2 diantaranya adalah sapi dari atau milik Presiden Joko Widodo, jenisnya adalah simental dengan berat 1,2 ton, sementara Wakil Presiden juga sudah ada di tenda khusus itu dengan berat 1,1 ton dengan jenis sapi limousin. Dua-duanya sudah diserahkan kepada pengurus Masjid Istiqlal dan sudah ditempatkan di tenda khusus, jaraknya tidak jauh dari RTH ini, sehingga tinggal menunggu waktu untuk pemotongan, dan jadwalnya pemotongan akan dilakukan mulai pada hari Sabtu mendatang. Nah, proyeksinya untuk jumlah sapi yang bakal diterima ataupun juga hewan kurban yang diterima oleh pengurus masjid ini, sapi sebanyak 45 ekor dan juga untuk kambing sebanyak 15 ekor. Dan ini datang dari banyak kalangan dari berbagai pihak, sehingga yang dipastikan di sini bahwa penerimaan dari hewan kurban dari kalangan-kalangan tertentu kepada pengurus Masjid Istiqlal ini akan tetap dibuka paling lambat sampai Jumat malam. Dan pemotongan dijamin akan sesuai dengan syariat Islam, sehingga yang perlu ditekankan juga bagi pemilik hewan kurban yang hendak menitipkan hewan kurbannya untuk disembelih di Masjid Istiqlal Jakarta ini harus tetap mengikuti syariat-syariat Islam sesuai dengan bagaimana syarat sah hewan kurban, kemudian menjamin hewan yang diserahkan kepada pihak pengurus Masjid Istiqlal ini dalam kondisi sehat dan sudah tersertifikat. Itu yang paling penting untuk menjamin nanti saat pemotongan hewan kurban ini dan diserahkan kepada yang berhak ini betul-betul dalam kondisi sehat. Nah, soal pembagiannya juga nih Paskalis. Pembagian hewan kurban nanti diproyeksikan yang sudah dikantongi jumlah namanya oleh pengurus masjid ini ada kisaran 20.000 orang yang diproyeksikan akan menerima hewan kurban kepada mereka yang berhak. Ini mereka adalah warga yang berada di sekitar kawasan Masjid Istiqlal, dan itu sudah diserahkan namanya lebih dulu oleh pengurus masjid yang ada di sekitar Masjid Istiqlal ini. Nantinya setelah pemotongan hewan kurban yang akan dilangsungkan mulai hari Sabtu nanti begitu, hewan akan didistribusikan kepada perwakilannya saja, barulah nanti perwakilan itu akan menyerahkan kepada yang berhak. Sehingga ini yang bisa memastikan jangan sampai ada kerumunan yang berlebih sehingga ini membuat chaos, saya katakan demikian, tidak teratur dan lain-lain. Ini yang betul-betul dihindari oleh pengurus masjid. Semua diharapkan bisa tertib pada aturan ini, dan diharapkan juga tidak ada warga atau perwakilan dari penerima bantuan atau penerima hewan kurban ini yang ada di sini, sehingga bisa menjamin kondisi di sekitar area masjid ini bisa tetap tertib dan juga kondusif. Paskalis. Baik, terima kasih Tifal Solesa melaporkan langsung dari kawasan Istiqlal, Jakarta. Usai jeda saudara, kami akan kembali dengan informasi Wali Kota Bukit Tinggi kini harus berurusan dengan polisi usai menyebut seorang ibu memiliki hubungan cinta terlarang dengan anak laki-lakinya. Tidak terima keluarga melaporkan Wali Kota dengan tuduhan pencemaran nama baik. Seorang warga meninggal dunia usai digigit anjing liar di Kabupaten Goa. Korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit tapi tidak tertolong.
Plastikmu hadir dengan ekstra topping. Makin banyak pilihan pastanya. Siap mencoba? Baru, Plosa panasin. Oles, pijit, panasnya mendalam dan tahan lama. Hirup, panasin, paling panas dari Plosa. Makan pedas atau gorengan? Adem sari sparkling. Dengan es, lebih enak. Makan juga lebih nikmat. No panas di dalam. Adem sari. Segar dan sehat. Kelihatannya hidupku selalu berbunga-bunga kan? Padahal ada dedikasi untuk tampil all out. Dan kasih yang terbaik buat anakku. Makanya aku perlu me time. Baru Dettol Active Botany. Dengan kandungan bahan alami, wangi green tea bergamot, dan lavender chamomile. Pas buat me time setiap hari. Perlindungan yang memanjakan untuk selalu slay the day. Dettol Active Botany, memanjakanku, melindungi kami. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebers di mulut. Lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos Approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Well Move. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Well Move, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Wali Kota Bukit Tinggi kini harus berurusan dengan polisi usai menyebut seorang ibu incest dengan anak laki-lakinya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tidak terima, keluarga melaporkan wali kota dengan tuduhan pencemaran nama baik. Wali Kota Bukit Tinggi, Erman Safar, dilaporkan ke polisi.
Laporan ini buntut dari ucapan Erman soal hubungan inses seorang ibu dan anak kandungnya. Ucapan itu dilontarkan Wali Kota Erman Safar saat acara sosialisasi pencegahan pernikahan anak di rumah dinasnya Rabu 21 Juni. Erman mengatakan hubungan inses ibu anak terjadi saat sang anak laki-laki itu masih duduk di bangku SMA. Tak terima, keluarga pihak ibu melapor ke polisi. Artinya ibu keberatan dengan apa yang disampaikan Pak Wali Kota? Iyalah, karena itu ada isu apa itu namanya? Tentang pencemaran nama baik gitu. Inses. Apa Bu katanya Bu? Anak sendiri berhubungan intim dengan ibunya, ibu kandungnya. Padahal tidak ada. Anak ibu sekarang di mana? Di IPWL, di Parit Putih. Jadi ceritanya itu sebetulnya gimana Bu? Hayalan si... mungkin, iya itulah mungkin hayalan anak yang tidak apa namanya, tidak waras buat laporan, dan kaum adat tidak menerima. Itu kan merusak pribadi, pencemaran nama baik, agama, keluarga kami, ekonomi kami. Maka kami sama sekali tidak ada hal seperti yang dilaporkan di media sosial selama ini. Yang diberitakan lah. Kemudian yang kedua, kami nanti tadi juga berharap segera diselesaikan masalah ini dan dikembalikan nama baik keluarga kami di lingkungan masyarakat. Sampaikan tadi bahwa kondisi kejiwaannya memang tidak stabil, jadi kadang apa yang disampaikannya sekarang 10 menit lagi beda-beda. Jadi Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar membenarkan ucapannya soal hubungan inses ibu dan anak di wilayahnya. Erman bilang informasi itu ia dapat langsung dari sang anak yang mengaku bersetubuh dengan ibu kandungnya. Awalnya saya mendapatkan informasi dari lembaga resmi yang memperoleh izin dari Kementerian Sosial bahwa ada warga kami, warga Kota Bukit Tinggi, yang sedang direhabilitasi di tempatnya. Lalu saya berkunjung ke sana. Dalam kunjungan itu sebelumnya sudah disampaikan oleh pengelola, diduga ada perbuatan salah satu anak di dalamnya itu yang melakukan hubungan dengan ibunya. Lalu saya tanya langsung kepada anak. Si anak menyampaikan hal yang sama dan itu mengagetkan saya. Perbuatan ini harusnya tidak terjadi lagi di tengah masyarakat kami. Erman juga mengaku telah melaporkan kasus ini ke Polresta Bukit Tinggi untuk diproses secara hukum. Beberapa waktu kemudian sudah menghubungi pihak Polresta Bukit Tinggi untuk ditindaklanjuti secara hukum. Dan sampai saat ini, kasus ini sedang dalam penyelidikan. Belum ada keterangan dari Polresta Bukit Tinggi menyatakan bahwa ini hoax, ini bohong. Belum pernah ada. Polisi menyebut telah memeriksa anak yang diduga melakukan inses dengan ibu kandungnya. Namun keterangan sang anak kerap berubah-ubah. Tak hanya itu, polisi juga akan berkoordinasi dengan Polda Sumatera Barat soal tuduhan pencemaran nama baik dengan terlapor Wali Kota Bukit Tinggi. Itu laporan yang kami terima hari ini, 2 laporan pengaduan yang kami terima hari ini, itu terkait dengan pemberitaan bohong, pernyataan yang disampaikan oleh kepala daerah di Kota Bukit Tinggi terkait dengan adanya dugaan perbuatan inses yang terjadi di Kota Bukit Tinggi, itu antara anak dan orang tua kandung. Yang informasi di awal yang disampaikan adalah yang terjadi sudah terjadi selama bertahun-tahun di Kota Bukit Tinggi. Nah, laporan tersebut sudah kami terima di Polresta Bukit Tinggi dan nantinya akan kami lakukan koordinasi dengan Polda Sumatera Barat terkait dengan penanganan perkara yang atas laporan yang kami terima. Polisi masih terus mendalami dugaan inses ibu dan anak kandung di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, termasuk memeriksa sejumlah saksi dan meminta keterangan ahli. Rio Yohanes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Kita bahas perkembangan kasus inses ibu dan anak di Bukit Tinggi siang ini. Sudah bergabung di Kompas Siang melalui sambungan Zoom Kasat Reskrim Polresta Bukit Tinggi AKP Fetrizal. Pak Fetrizal, selamat siang. Baik, selamat siang Mbak Paskalis. Iya Pak, untuk diketahui bersama terlebih dulu Pak, update penyelidikan polisi soal kasus ini sejauh ini sudah seperti apa?
Baik, terkait dengan laporan dari ibu saudari EY yang diduga melakukan incest kepada anaknya, kemudian ada lagi dari Nini Mama dan Bundo Kandung serta masyarakat adat Kota Bukit Tinggi pada hari Senin melaporkan Wali Kota Bukit Tinggi ke Polresta Bukit Tinggi atas dugaan pencemaran nama baik dan pernyataan atau perkataan bohong pada saat acara sosialisasi pencegahan pernikahan anak di Balairum Rumah Dinas Wali Kota pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023. Nah, kami sudah menerima 2 pengaduan terkait dengan terlapor Wali Kota Bukit Tinggi dan sekarang masih dalam proses penyelidikan dan prosesnya pun kami akan berkoordinasi dengan Polda Sumatera Barat karena ini menyangkut dengan kepala daerah yang dilaporkan terkait dengan penanganan lebih lanjut. Demikian, Mbak. Dari 2 pengaduan ini apakah sudah ada saksi-saksi yang diperiksa, Pak? Baik, untuk pemeriksaan saksi kami sudah 5 orang kami lakukan pemeriksaan dan hari ini juga masih berjalan pemeriksaan saksi-saksi. Ada 3 saksi yang kami rencanakan untuk dalam pemeriksaan untuk hari ini. Dari 5 orang dan tambahan 3 hari ini, apakah ibu dan anaknya ini termasuk saksi yang sudah diperiksa? Untuk ibu sendiri sudah kami lakukan pemeriksaan pada hari Senin kemarin dan hari ini kami sedang melakukan pemeriksaan terhadap saudara MA dan juga saksi-saksi lain dan mungkin ke depan kita jadwalkan pemeriksaan terhadap saksi yang mengetahui kejadian di Balairum Rumah Wali Kota Bukit Tinggi. Oke, ini nanti Kota Bukit Tinggi juga apakah akan direncanakan dipanggil menjadi saksi? Untuk Wali Kota sendiri rencana nanti kami jadwalkan untuk pemeriksaan di Polresta Bukit Tinggi terkait dengan laporan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh ibu atau saudari EY dan Nini Mama. Oke, Pak Fadrizal, ini ada informasi juga, kami juga sekaligus ingin mengonfirmasi bahwa dugaan persetubuhan ini tidak hanya ibu dan anak, tapi juga dengan adiknya. Ini benarkah informasi ini, Pak? Baik, Mbak, kami jelaskan sedikit terkait dengan penanganan kami atas dugaan incest yang terjadi di Bukit Tinggi. Memang kami mendapatkan informasi setelah viralnya pernyataan dari Bapak Wali Kota pada saat acara sosialisasi. Kemudian kami lakukan penyelidikan dan kami sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang untuk menemukan apakah ini ditemukan peristiwa pidana atau tidak. Yang jelas kami saat ini masih berproses karena informasi di awal itu kejadian itu terjadi pada saat saudara MA berusia atau berada di bangku sekolah menengah atas. Sedangkan yang bersangkutan sendiri sekarang sudah berusia 28 tahun. Karena mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak, kami harus berproses melakukan penyelidikan terhadap ataupun peristiwa yang terjadi 10-11 tahun silam ketika si saudara MA ini berstatus sebagai anak di bawah umur. Pak Fadrizal, ini kan sempat ada tudingan juga bahwa anaknya ini dalam kondisi kejiwaan yang tidak sehat. Apakah itu termasuk dalam bagian penyidikan? Apakah ada pemeriksaan psikologis seperti itu untuk korban ini? Baik, untuk pemeriksaan sendiri kami hari ini juga sudah sedang berjalan proses pemeriksaan terhadap saudara MA. Memang pada saat pemeriksaan pertama pernyataan yang disampaikan atau keterangan yang disampaikan oleh saudara MA memang berubah-ubah dan tidak konsisten dengan apa yang kami pertanyakan. Jadi untuk saat ini kami belum bisa mengambil kesimpulan apakah yang disampaikan saudara MA ini benar atau
hanya halusinasi. Karena dari keluarga sendiri sudah menyampaikan pada saat saudara MA ini melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga atau melakukan emosi tanpa sebab, sehingga mereka melakukan rehab di IPWL Agam Solid. Tapi nanti berarti akan ada pendampingan secara psikologis atau pendampingan psikolog juga, Pak Fetrizal? Benar, Mbak. Untuk saudara MA nanti kita jadwalkan untuk pemeriksaan didampingi oleh psikiater dari Rumah Sakit Amar Mukhtar di Kota Bukit Tinggi. Oke. Terakhir Pak, ini untuk penyidikan ini yang akan digunakan penyidik pasal apa Pak yang akan digunakan? Baik Mbak, untuk pertama terkait dengan perbuatan ataupun dugaan insest, tentu kami mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak, karena mengingat informasi di awal itu perbuatan itu terjadi pada saat saudara MA atau pengakuan dari saudara MA sendiri terjadi pada saat di bangku SMA. Kemudian terkait dengan pengaduan, untuk sementara kami terapkan pasal 310, 311 dan atau Undang-Undang ITE. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih AKP Fetrizal Kasatreskrim Polresta Bukit Tinggi sudah bergabung siang ini di Kompas Siang. Sehat selalu, Pak. Sementara itu di lokasi lain, Saudara, polisi menetapkan Rudi sebagai tersangka pembunuhan dalam kasus temuan kerangka bayi di Kecamatan Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Polisi saat ini tengah mendalami pengakuan tersangka yang menyebut melakukan aksi kejinya demi bisa menjadi kaya. Ayah kandung Rudi, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan 7 bayi. Rudi mengaku membunuh 7 bayi hasil hubungan terlarangnya dengan anak kandungnya berinisial E sejak 2013 lalu. Polisi sudah menemukan kuburan 4 kerangka bayi. Kuburan pertama bayi ditemukan pada 15 Juni lalu. Dan kini, polisi masih mencari 3 kuburan lainnya. Hasil hubungan dia dengan anak kandungnya dan sampai memiliki 7 anak, dan dia juga menjelaskan bahwa kejadian ini bermula di tahun 2013. Rudi ya ini sudah perbuatannya berlanjut sampai dengan 7 kali. Dia kami jerat dengan pasal 340 yaitu pembunuhan berencana, yang nanti kami sandingkan juga dengan Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 80. Rudi ditangkap polisi setelah sempat kabur dan masuk dalam daftar pencarian orang. Saat ditangkap, tersangka Rudi mengakui perbuatannya dan menyebut mengancam anak kandungnya E untuk melakukan aksi bejatnya. Ngancam ke anakmu? Ya? Ngancam gimana? Kalau kamu melapor akan saya bunuh. Penemuan kerangka bayi ini menggegerkan warga di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Warga yang pertama menemukan kerangka bayi menyebut tengah meratakan tanah ketika menemukan kerangka bayi. Tanah itu kan mau dibuat diratain itu. Terus Bapak kaget itu ya? Gitu. Akhirnya sama bosnya suruh berhenti, nggak boleh diterusin. Akhirnya itu tutup. Itu kedalaman berapa Pak pas ngeduk nama itu? Paling setengah meter. Oh, setengah meter. Itu dibungkus apa? Dibungkus sama kain kaos kayaknya. Kain kaos. Dalam mencari 3 kuburan bayi, polisi mengerahkan anjing pelacak, tim Inafis, dan dokter kepolisian. Polisi juga mendalami motif perilaku bejat Rudi. Sejumlah kemungkinan didalami termasuk isu praktik perdukunan yang diikuti Rudi yang mensyaratkan harus membunuh bayi untuk mendapatkan kekayaan. Rudi kini terancam pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tim Liputan, Kompas TV. Warga di Kabupaten Simalungun menggelar festival kuliner Keong Sawah. Dalam festival ini, keong sawah yang dianggap sebagai hama diolah jadi beragam kuliner lezat. Pasar murah untuk menjaga stabilitas harga menjelang Lebaran Haji di Palembang diserbu warga. Usai jeda, Radi Saputra akan hadir menemani Anda.
Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk stroberi banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Aduh, panas dalam nih. Atau tenggorokan kering. Apa sariawan? Bau mulut lagi, cewek bisa kabur. Aku ada adem sari. Cepat ademnya, adem sari. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Shopee pipi, Shopee pipi, ada Shopee 77, Shopee pipi, Shopee Live masih sale, promo live shopping 77 Shopee Live bombastis sale. Buat gue cuma ada satu kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebers di mulut, lumer di lidah. lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos Approve kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good dari Wings Food. Hasil ujian membuat bangga. Saatnya liburan bersama keluarga. Bikin memori bareng yang tercinta, seru-seruan di desa wisata. Nikmati keragaman kuliner Nusantara, dan jangan lupa beli produk kreatif lokal. Dapatkan pengalaman lebih banyak di Indonesia aja. Oh wonderful Indonesia. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus dengan sensasi dingin menyegarkan dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk stroberi banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Saatnya menyimak sejumlah informasi menarik dari Biro Kompas TV di tanah air dalam Cerita Nusantara. Kali ini kita akan menuju ke Medan, Sumatera Utara dan juga Palembang, Sumatera Selatan. Sudah bersiap dua rekan jurnalis Kompas TV, ada Jaka Priyatna dan Reski Oktora Amalia. Kita akan ke Medan terlebih dahulu, ada Jaka di sana. Jaka, silakan, dari Medan, Sumatera Utara, ada yang menarik apa saja di sana?
Ya, Radi dan saudara, selamat siang. Satu informasi menarik sudah kami siapkan untuk Anda dalam segmen Cerita Nusantara langsung dari Biro Medan, Sumatera Utara. Saudara, warga di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara menggelar Festival Keong Sawah. Dalam festival ini, keong sawah yang biasanya dianggap sebagai hama disulap menjadi kuliner bercita rasa tinggi. Sebanyak 8 tim mengikuti festival kuliner keong sawah yang digelar di Desa Silulu, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun. Seluruh tim berlomba untuk memasak dengan bahan utama keong sawah yang telah disediakan oleh panitia. Uniknya dalam festival ini, tim yang bertanding tidak diizinkan menggunakan penyedap rasa. Peserta diberikan waktu 1 jam untuk mengolah masakannya dengan 3 orang juri yang didatangkan dari Bali, Kota Binjai, dan Kota Pematang Siantar. Festival kuliner keong sawah ini digagas oleh Togu Simorangkir, seorang pegiat literasi dan aktivis lingkungan Danau Toba yang kerap mendapat keluhan dari petani yang resah dengan keberadaan keong sawah. Untuk itu, ia memperkenalkan keong sawah menjadi salah satu bahan kuliner yang memiliki cita rasa tinggi. Keong itu menjadi hama yang tidak terelakkan di setiap kita mulai dari pembibitan dan penyiapan lahan gitu. Jadi terus aku lihat bahwa di Pulau Jawa itu sudah kuliner sawah, keong sawah itu kan sudah menjadi jajanan yang udah hal yang biasa gitu. Terus aku bilang kenapa nggak kita buat sesuatu yang seperti di Jawa. Jadi kita ibaratnya mengikuti apa yang di Jawa sana, ternyata yang tadinya keong itu menjadi hama bisa menjadikan nilai tambah gitu. Selain festival kuliner, di lokasi festival juga digelar pameran UMKM. Rencananya festival serupa akan digelar secara rutin untuk menjadikan jembatan bagi pelaku UMKM dan juga para petani. Armendo Sinaga, Kompas TV, Simalungun, Sumatera Utara. Ya, itu tadi satu informasi menarik yang sudah kami siapkan dalam segmen Cerita Nusantara kali ini langsung dari Biro Medan, Sumatera Utara. Kembali, Radi. Baik, terima kasih Jaka dari Medan, Sumatera Utara. Dan sekarang kita ke Palembang, Sumatera Selatan, ada Reski Oktora. Reski, informasi menarik apa saja dari Palembang? Silakan. Baik, terima kasih Radi dan juga saudara. Ada satu informasi dari wilayah Palembang, Sumatera Selatan untuk Cerita Nusantara pada siang hari ini. Saudara, menjelang Lebaran Haji, pasar murah untuk menjaga stabilitas harga digelar di Palembang. Dengan harga komoditas yang lebih murah dibanding dengan harga pasaran, pasar murah pun diserbu oleh warga. Berikut informasinya. Pangkalan Udara Lanut Sri Mulyono Herlambang Palembang jadi lokasi pasar murah untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 1444 Hijriah. Pasar murah yang termasuk dalam gerakan pangan murah ini menjual kebutuhan pokok seperti beras, daging sapi, telur ayam, minyak goreng, dan lainnya dengan harga relatif lebih murah dari harga pasar dengan selisih 20-30%. Khusus beras disiapkan sedikitnya 5 ton, telur 150 kg. Operasi pasar dilakukan jelang perayaan hari besar karena harga kebutuhan cenderung naik saat momen tersebut. Tentunya gerakan pangan nasional ini memang memiliki manfaat yang sangat besar kepada masyarakat sehingga nantinya masyarakat dapat menjangkau harga-harga yang tentunya cenderung naik menjelang hari besar nasional. Pasar murah disambut antusias warga yang mengantri sejak pagi. Mereka mengaku terbantu untuk mencukupi kebutuhan pokok jelang hari raya Kurban. Kami senang di sini karena ada paket murah ini kan, ya bisa membantu kita semua gitu. Ya yang penting beras Mbak, ya minyak, gula gitu. Kalau bisa murah terus Mbak, kami minta kan itu. Gelaran pasar murah dilakukan di berbagai lokasi sebagai rangkaian Hari Bakti TNI Angkatan Udara 29 Juli mendatang. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Demikian informasi dari Palembang, Sumatera Selatan untuk Cerita Nusantara pada siang hari ini. Kembali ke Radio. Baik, terima kasih Reski dari Palembang, Sumatera Selatan. Sebelumnya ada Jaka Priyatna dari Medan, Sumatera Utara dalam Cerita Nusantara.
Ada informasi dari mancanegara setelah jeda di Kompas Siang, diantaranya banjir yang dipicu badai dan hujan deras merendam negara bagian Rio Grande do Sul, Brasil. Banjir menewaskan sedikitnya 16 orang dan sekitar 10.000 orang mengungsi. Dari dalam negeri, seorang warga meninggal dunia usai digigit anjing liar di Kabupaten Goa. Korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit, namun tidak tertolong. Kami segera kembali. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Shopee Live Bombastic Sale. Makan pedas atau gorengan? Adem Sari Sparkling. Dengan es, lebih enak. Makan juga lebih nikmat. No panas di dalam. Adem Sari. Segar dan sehat. Bisa, udara. Apa sih? Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal linu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Shopee pipi, Shopee pipi, ada Shopee 77, Shopee pipi, Shopee Live Bombastic Sale, promo live shopping 77 Shopee Live Bombastic Sale. Bisa, udara. Apa sih? Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal linu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Sorotan dari mancanegara, banjir yang dipicu badai dan hujan deras merendam negara bagian Rio Grande do Sul, Brasil.
Banjir menewaskan sedikitnya 16 orang dan sekitar 10.000 orang mengungsi. Badai ini dianggap sebagai yang terburuk di Rio Grande sejak tahun 1980. Petani setempat juga mengalami kerugian besar karena hujan deras dan banjir merusak lahan pertanian jagung, kedelai, buah, dan sayur siap panen. Pemerintah negara bagian menyiapkan sebuah stadion untuk menjadi tempat penampungan sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Menurut Badan Meteorologi Brasil, cuaca yang lebih ekstrim diperkirakan akan terjadi di Brasil Selatan dari Agustus hingga September. Berlari ke Rusia, saudara, rudal Rusia menyerang kota Kramatorsk dan desa terdekat di wilayah Donetsk, timur Ukraina. Setidaknya 4 orang tewas dan 42 lainnya terluka, termasuk bayi berusia 8 bulan. Sebuah restoran populer di area perbelanjaan yang sibuk merupakan salah satu area yang rusak karena serangan rudal. Dalam pidato malamnya, Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan serangan di Kramatorsk dilakukan menggunakan rudal S-300, rudal S-300. Serangan ini terjadi tepat setahun setelah serangkaian rudal Rusia di pusat perbelanjaan di pusat kota Kremenchuk yang menewaskan 21 orang serta melukai puluhan lainnya. Amerika Serikat, saudara, kebakaran 50 hektar lahan di kota Paris, California, Amerika Serikat, menjalar ke permukiman rumah, mobil, dan bangunan lainnya dirusak api yang dijuluki api juniper itu. Pemerintah setempat telah mengeluarkan perintah evakuasi dan pusat penampungan telah dibuka untuk para pengungsi. Sebanyak 99 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api dan evakuasi warga. Penyebab kebakaran belum diketahui dan sejumlah jalan ditutup selama proses pemadaman. Kami akan kembali lagi ke dalam negeri setelah jeda dengan informasi dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-58 Harian Kompas. Keluarga dan karyawan mengunjungi makam pendiri Kompas Gramedia, Yakob Utama dan PK Oyong. Is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick done. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CPN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CPN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CPN. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal. Yakin. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care.
FreshCare kini hadir dengan FreshCare Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. FreshCare Press and Relax bisa ngerock and roll. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Disrupsi teknologi tidak menjadi kendala bagi harian Kompas untuk tetap eksis sebagai media yang dipercaya oleh pembacanya. Saya tahu karena harian Kompas tetap menjunjung tinggi independensi, profesionalisme, dan hanya berpihak pada data dan fakta sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang tepat dan akurat. Selamat ulang tahun ke-58 Harian Kompas. Setiap hari adalah perubahan. Kita dituntut untuk selalu menjawab tantangan demi menaklukkan zaman. Tidak sekedar ikut arus, tapi juga bisa memberi makna pada setiap perubahan. Kini tidak ada waktu lagi mencari sesuatu yang tak pasti. Kita harus selalu siap menghadapi situasi. Bergerak bersama untuk menghasilkan karya yang berarti. Dan memberdayakan akses informasi untuk mewujudkan harapan. Harian Kompas kini hadir dalam genggaman. Nikmati berita sesuai kebutuhan Anda melalui aplikasi premium Harian Kompas. Kompas.id. Unduh sekarang. Hari ini, Saudara, Harian Kompas berusia 58 tahun. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Harian Kompas, keluarga dan karyawan mengunjungi makam pendiri Kompas Gramedia Yaakob Utama dan PK Oyong. Ziarah makam dimulai dengan mengunjungi makam Yaakob Utama di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Ziarah juga diikuti oleh CEO Kompas Gramedia Lidi Utama, Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Budiman Tanurejo, dan pihak keluarga. Keluarga dan manajemen Harian Kompas mengenang jasa-jasa Yaakob Utama yang mendirikan Harian Kompas bersama PK Oyong. Mereka berharap nilai-nilai yang diturunkan para pendiri bisa lestari di tengah kemajuan pesat teknologi. Jadi luar biasa ini lembaga. Sebagai karyawan, sebagai anaknya Pak Yaakob, saya banyak belajar dari lembaga ini. Saya belajar bukan cara mencari uang atau mencari kekayaan, mencari kekuasaan, bukan. Tetapi bagaimana kita hidup bersama sesama. Artinya saling menghargai satu sama lain. Itu dimulai dari keluarga, dari lingkungan pekerjaan, dan lingkungan kita bersosialisasi. Ya, itulah yang saya banyak belajar dari Pak Oyong dan Pak Yaakob. Nah, kalau hari ini Kompas masih ada sampai 58 tahun, ini semata-mata bukan jeripaya Pak Oyong dan Pak Yaakob bersama koleganya, tapi ini karena kemurahan ilahi, kemurahan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya teringat kepada apa yang dikatakan oleh Pak Yaakob, bahwa Kompas ini ibarat pohon yang kemudian tumbuh dan berkembang dan memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. Pohon yang tumbuh berkembang dan memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. 58 tahun menunjukkan bahwa pohon itu telah berkembang. Kompas telah melahirkan banyak unit-unit usaha yang ada, itu juga karena Pak Yaakob dan juga Pak Oyong. Usai berziarah ke makam Yaakob Utama, rombongan menuju ke TPU Tanah Kusir untuk berziarah ke makam pendiri Kompas PK Oyong. Ziarah berlangsung hikmat dan penuh kekeluargaan. PK Oyong dikenang sebagai sosok yang jujur dan disiplin dalam kesehariannya. Tadi ketika saya sampai di kantor, yang menyambut saya
yang muda-muda. Bangga sekali melihat anak-anak muda yang berkreasi dan meneruskan perjalanan dari berdirinya Kompas dan Kompas Gramedia tentunya. Perubahan zaman jangan berhenti karena ada gap tua dan muda. Di momen spesial ulang tahun ke-58, Harian Kompas mengangkat tema Menyatukan Teknologi dengan Hati, yang menunjukkan sisi humanis di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi informasi. Pemimpin redaksi Harian Kompas, Suta Dharma Saputra, mengakui tantangan ini harus dijawab dengan menjembatani teknologi untuk kemanusiaan. Kompas juga bertransformasi melalui berbagai platform untuk memberikan informasi yang lebih dalam dan berlandaskan pada kebenaran. Memang nggak mudah, Mas Bayu, bahwa apalagi sekarang kita tahu ada perkembangan teknologi yang sedemikian maju ya, termasuk kecerdasan artifisial. Teknologi kecerdasan artifisial itu kan membuat teknologi seakan-akan dia mampu melakukan yang biasanya dilakukan oleh manusia yang membutuhkan kecerdasan. Dia bisa membaca bahasa dan yang lain-lain. Menjadi pertanyaan, di mana peran manusia? Betul. Ternyata di titik itunya itu kita tidak semua peran manusia bisa digantikan oleh teknologi. Manusia punya emosi, manusia punya empati. Disitulah bagaimana sehingga teknologi itu bisa digunakan justru untuk kemanusiaan. Tanpa ada manusia yang punya hati, teknologi itu justru bisa digunakan dengan semena-mena. Puji syukur sepertinya kita sudah bisa melakukan transformasi dan membangun jembatan itu. Jadi kalau kita melihatnya justru teknologi itu jangan kita anti terhadap teknologi ya. Koran itu kan sebuah teknologi juga. Televisi juga teknologi. Digitalisasi itu juga teknologi. Yang terpenting itu adalah substansinya gitu. Apa yang kita deliver melalui teknologi itu. Menunjukkan arah pada kebenaran dan menjadi penyedia informasi yang akurat bagi pemimpin bangsa agar mengambil keputusan yang bijaksana. Selalu jadi harapan yang dijunjung dan diupayakan Harian Kompas sejak semula hingga tahun-tahun mendatang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun yang ke-58 untuk Koran Harian Kompas. Semoga terus mengemban amanat hati nurani rakyat, yaitu rakyat Indonesia. Mudah-mudahan kita semua selalu melangkah maju dan maju. Selamat ulang tahun yang ke-58 Kompas. Sorotan selanjutnya setelah jeda di Kompas Siang, harga daging ayam terus meroket. Sejumlah pedagang memilih tak berjualan. Kami segera kembali. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne, teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu, dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala, mau minum obat, takut ngantuk pas kerja. Beli Oskadon. Anjen oye. Nggak bikin ngantuk. Pas wawancara, ada yang sakit kepala, untung ada Oskadon. Tapi belum makan. Oskadon, oke diminum sebelum makan. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Oke kan? Oke.
Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Saudara, pedagang ayam di 4 kabupaten di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Karawang, Purwakarta, Subang, dan Bekasi, mogok berjualan. Mereka memprotes harga ayam yang melambung tinggi sejak 3 bulan terakhir. Aksi mogok dagang dilakukan dengan konvoi keliling kendaraan pengangkut ayam mulai dari Kabupaten Purwakarta dan berakhir di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pedagang mengeluhkan harga ayam yang naik cukup tinggi dari produsen. Kenaikan harga terus terjadi sejak 3 bulan lalu dan membuat omset pedagang menurun drastis. Pada kondisi normal, harga ayam berkisar 16 hingga 17 ribu dari produsen, namun kini mencapai 25 ribu hingga 32 ribu rupiah dan membuat pedagang bingung harus menjual dengan harga berapa pada konsumen. Kita melakukan aksi mogok dagang, aksi mogok jualan, aksi mogok belanja khusus untuk 4 kabupaten. Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Bekasi, dan Subang. Bentuk dari protes kita, harga sekarang di peternakan ini sangat tidak baik-baik saja. Berapa kalau boleh tahu harganya? Dari awal berapa saat normal dan sekarang jadi berapa? Sekarang yang normal itu 16 sampai 17 ribu, sekarang di angka 25 ribu. Wow. Sudah hampir 2-3 bulan ke belakang kejadian seperti ini, tidak ada penurunan dan tidak ada perubahan. Harga ayam yang terus naik sejak Lebaran lalu membuat para pedagang mogok berjualan. Bahkan pemasok ayam pun berunjuk rasa memprotes kenaikan harga ayam sejak dari peternakan. Hampir tak ada pedagang ayam di Pasar Rebo, pasar tradisional di Purwakarta, Jawa Barat. Mereka mogok jualan ayam sejak Senin. Mogok jualan ayam sedianya dilakukan sampai Rabu 28 Juni besok. Para pedagang tak tahan karena kenaikan harga ayam secara terus-menerus terjadi sejak Lebaran lalu. Ya mungkin nggak tahu ya, kalau misalnya naik kayak gini kan terus-terusan nih sekarang mah. Kalau biasanya kan kalau ayam 2 hari naik, turun lagi gitu. Cuma sekarang terus naik, meningkat terus. Makanya sekarang para pedagang itu mogok jualan. Terakhir hari Minggu kemarin 40. Sekarang bisa nyampe 45 lah. Sedianya bila normal, para pembeli tak sulit menemukan penjual ayam. Tapi di 3 pasar besar Purwakarta, konsumen sulit membeli ayam. Iya, terkosong ayamnya. Terus gimana Bu sekarang Bu? Jempling. Jadi pasar Bu pindah ke lauk yang lain Bu? Paling tahu tempe, ada ayam pasar Bu. Nggak ada ayam sama sekali ya Bu ya? Nggak ada, mahal. Para pedagang di pasar mogok jualan. Demikian juga para pemasok ayam potong. Mereka berunjuk rasa lantaran harga dari peternak melambung tinggi. Truk-truk pemasok ayam dari sejumlah kabupaten di Jawa Barat diparkir di jalan kawasan BIC Purwakarta. Mereka rencananya berunjuk rasa ke gedung DPR Jakarta agar pemerintah bisa menurunkan harga ayam. Terlalu tinggi lah, kelamaan. Naiknya itu harganya kelamaan. Jadi yang tadinya kan kita itu mikirnya paling seminggu 2 minggu ya, ternyata udah sebulan lebih. Apalagi besok kan udah mau Lebaran. Soal tingginya harga ayam sudah mendapat perhatian Presiden Joko Widodo. Di Pasar Palmerah, Jakarta, Senin kemarin, Presiden menemukan kenaikan harga ayam yang tak wajar. Yang naik agak tinggi memang daging ayam. Biasanya di harga 30, 32 ini sudah mencapai 50. Kan saya cek, mungkin ada problem di suplainya, di pasokannya.
Ya mungkin juga, tapi naiknya terlalu tinggi, dari 30, 32 ke 50 itu tinggi banget. Apakah mungkin turun, Pak? Apakah mungkin turun jelang? Ya biasa harga, kalau ayam, telur biasanya kan naik ya, turun lagi. Kan saya cek di lapangan nanti. Harga ayam yang naik sejak Lebaran April lalu membuat pedagang dan pembeli kesulitan mendapatkan ayam. Padahal kebutuhan ayam pengganti daging sapi dibutuhkan masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Sorotan selanjutnya, Saudara, setelah jeda Indonesia tengah bersiap menghelat Piala Dunia U17 yang digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023 dan sejumlah stadion kini dibenahi. Kami segera kembali. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Tina udah siap, Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh, Om. Makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana buruan beli, bisa gratis better lagi. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Indonesia tengah bersiap menghelat Piala Dunia U17 yang digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023 mendatang. Sejumlah persiapan, salah satunya stadion, kini dibenahi untuk laga para calon bintang sepak bola dunia. Resmi, Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Selain jadi tuan rumah, posisi Indonesia bergengsi karena jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara setelah Australia tersingkir oleh Jepang dalam upaya mencapai semifinal Piala Asia U17 yang tengah digelar saat ini. Dengan gengsi ini, Indonesia mesti serius menyiapkan diri agar sukses sebagai tuan rumah ajang dunia sepak bola. Salah satu yang kini jadi sorotan FIFA yang menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 adalah stadion. Dengan 24 tim yang terseleksi, masuk 6 grup,
perlu 6 stadion yang siap melayani para calon pemain profesional dunia berlaga. Masalahnya, kini 1 stadion harus digantikan, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Gelora Bung Karno sudah jadi tempat penyelenggaraan konser kelompok musik Coldplay. Coldplay berkonser di GBK pada 15 November 2023. Sementara itu, pertandingan Piala Dunia U17 sudah digelar sejak 10 November sampai 2 Desember 2023. Maka, Presiden Joko Widodo pun memerintahkan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, Erick Thohir, mencari stadion pengganti GBK. Nah, kepercayaan yang diberikan FIFA kepada Indonesia. Saya sudah perintahkan kepada Ketua PSSI untuk betul-betul disiapkan betul. Kalau venue-nya kan memang sudah ada. Dari yang kemarin sudah kita perbaiki, artinya tinggal digunakan, tetapi manajemen semuanya harus disiapkan betul. Iya, nanti kan dicarikan solusi. Stadion kita kan juga bukan hanya GBK, yang lain kan ada JIS, ada di Manahan, ada di Harupat, ada banyak. Erick yang juga Menteri BUMN Kabinet Indonesia Maju kini menimbang Jakarta International Stadium atau JIS. Sementara itu 5 lagi stadion kini sudah pasti digunakan. Kelimanya adalah stadion yang sudah pernah diinspeksi FIFA saat Indonesia masih dalam rencana FIFA menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada 20 Mei hingga 11 Juni. Indonesia gagal menjadi tuan rumah karena sejumlah kontroversi, terutama penolakan tim Israel U20 berlaga di Indonesia oleh sejumlah pihak. Bila JIS resmi diizinkan FIFA, maka stadion penyelenggara Piala Dunia U17 pada 10 November hingga 2 Desember 2023 lengkap menjadi 6 stadion. Gelora Bung Tomo berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Stadion berkapasitas 40.000 penonton tersebut sudah lolos inspeksi FIFA saat Piala Dunia U20. Di tempat inilah tim baju ijo Persebaya Surabaya bermarkas. Selanjutnya adalah stadion yang dipakai di Asian Games 2018, yakni Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring di Palembang, Sumatera Selatan. Berkapasitas 23.000 penonton, stadion ini adalah markas Sriwijaya FC. Stadion Manahan di Solo, Jawa Tengah pada rencana Piala Dunia U20 sebagai stadion pertandingan pembuka. Stadion markas Persis Solo yang kini berlaga di Liga 1 berkapasitas 20.000 penonton. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menyatakan segera menyiapkan secara khusus stadion ini menyambut para pemain dan supporter dari berbagai negara. Dan saya sudah koordinasi dengan PSSI, intinya nanti akan di siapa kota pemenang saja yang akan dijadikan venue. Kalau dari segi fasilitas kami sudah siap, ya tenang aja. Di Bandung, Jawa Barat, ada si Jalak Harupat yang siap menampung 30.000 penonton. Stadion ini adalah markas Persib Bandung. Dan di Bali, sudah siap Stadion Kapten Iwayan Dipta yang berkapasitas 25.000 penonton. Masih ada 4 bulan untuk persiapan semuanya, agar seluruh stadion siap dan bisa menyambut pesta sepak bola dunia usia 17 tahun, yang merupakan ajang para calon pemain profesional sepak bola dunia. Tim Liputan, Kompas TV. 6 stadion mesti disiapkan untuk penyelenggaraan Piala Dunia U17. 5 stadion telah diinspeksi FIFA. Sedianya untuk Piala Dunia U20 sudah dinyatakan layak jadi penyelenggara. Kini menunggu Jakarta International Stadium atau JIS untuk dibenahi agar layak inspeksi FIFA. Jakarta International Stadium pernah diinspeksi FIFA saat Indonesia ditunjuk jadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada Mei hingga 11 Juni lalu. Tapi JIS saat itu dinyatakan belum lulus inspeksi. Saat ini, JIS dinominasikan Presiden Jokowi jadi pengganti Stadion Gelora Bung Karno atau GBK untuk Piala Dunia U17 pada 10 November hingga 2 Desember 2023. GBK tak bisa jadi tempat laga Piala Dunia U17 lantaran dipakai konser kelompok musik Coldplay pada 15 November 2023. Erick menyebut dengan catatan khusus dari FIFA untuk JIS, maka perlu pembenahan bagi stadion itu siap dipakai Piala Dunia U17.
Catatan khusus itu antara lain keberadaan dan ketersediaan lahan parkir serta akses untuk para penonton. Termasuk tadi stadion JIS, ya pasti kita akan cek, ya. Yang pasti menjadi catatan kemarin kendalanya itu parkir sama akses penonton yang harusnya ada 4 pintu baru terbuka 1 pintu. Nah ini yang tentu harus kita antisipasi keselamatan daripada supporter. Jangan sampai supporter tidak pulang ke rumah dengan selamat. Nah akses-akses ini yang harus dipastikan. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga merespons pernyataan Presiden Joko Widodo agar menyiapkan JIS menjadi tempat penyelenggaraan Piala Dunia U17. Pak, untuk dipakai buat venue U17, Pak? Ya, saya lagi nanti mau rapat dengan Pak Erik siang ini. Penanggung jawab stadion yakni Jakpro juga siap membenahi JIS. Bisa, bisa. Masih kita persiapkan. Kita akan persiapkan. Sempat belum perencanaan sudah di besok. Kalau ada permintaan siap ya, Pak? Kalau ada permintaan jadi siap. Masih siap. JIS ini didesain, dibangun untuk siap aktivitas kegiatan internasional. Dikit aja, Pak. Ya. Terus kalau soal kendala yang itu parkir dan akses penonton itu gimana? Nah itu kita terus bangun, kita terus lengkapin aksesnya supaya bisa ini. Ya. Selain urusan stadion, Erik juga minta bantuan penuh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam penyelenggaraan Piala Dunia U17. Lantaran menyelenggarakan Piala Dunia tak sedikit membutuhkan dana. Sri Mulyani merespons cepat karena ini adalah urusan reputasi negara dan bangsa Indonesia. Dalam akun Instagramnya, Sri Mulyani menyatakan, "Saya pastikan Kementerian Keuangan akan mendukung penuh Pak Erik dan PSSI dalam menyiapkan kontestasi bergengsi ini. Ini adalah kesempatan kita untuk kembali menunjukkan ke dunia bahwa kita adalah sebuah bangsa yang besar." Tak cuma urusan dana, Erik juga minta bantuan Kapolri secara khusus untuk urusan keamanan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan keamanan Piala Dunia U17 telah disiapkan. Bahkan Kapolri mendatangkan instruktur dari Inggris untuk memberi pelatihan. Untuk betul-betul bisa melaksanakan pengamanan dengan standar internasional, beberapa waktu yang lalu kami sudah mengundang para instruktur dari Inggris saat itu, dari University untuk memberikan pelatihan. Beliau-beliau adalah ahli-ahli yang sangat memahami bola dan pengurus-pengurus yang selalu ikut dalam pertandingan internasional. Ya, semua sudah siap bebenah. 4 bulan lagi bakal ada pesta ajang calon bintang profesional sepak bola dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Selanjutnya setelah jeda, seorang warga meninggal dunia usai digigit anjing liar di Kabupaten Goa. Korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit tetapi tidak tertolong. Pemilu tahun 1977, Komisariat Wilayah Kota 73 Jakarta Barat menugaskan 50 ekor merpati pos untuk melancarkan komunikasi di 25 TPS. Dalam penerbangan uji coba, seluruh 12 burung yang ditugaskan berhasil sampai ke tujuan dengan hanya kehilangan 1 dokumen dalam perjalanan. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Softcake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Softcake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Hah? Hai. Ada yang viral nih, pasti top cappuccino. Ini baru cappuccino. Delicioso Italiano. Enak. The Italian taste of cappuccino dari Lisco. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan
Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Saudara, masyarakat Bali diminta tidak menyepelekan gigitan hewan. Sudah ada 4 korban meninggal akibat rabies melalui gigitan anjing. Sejak Januari hingga Juni ini, sebanyak 19.000 lebih kasus gigitan anjing di Bali. 300 gigitan yang dinyatakan positif rabies hingga menyebabkan 4 orang meninggal dunia. Keempatnya tak mendapatkan vaksinasi anti rabies, sedangkan 296 korban yang mendapatkan vaksin selamat. Untuk itu, warga diminta tak menyepelekan gigitan anjing. Masyarakat harus membersihkan luka gigitan anjing dengan sabun dan air mengalir selama 15 menit, lalu meminta vaksin anti rabies di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Masyarakat jangan menyepelekan, jangan menganggap enteng gigitan anjing. Setiap ada gigitan anjing peliharaan atau anjing liar, segera cuci dengan air sabun mengalir 10-15 menit, dikasih iodium. Setelah itu bawa ke fasilitas kesehatan terdekat, puskesmas, rumah sakit. Di sana minta aja. Tapi kalau sana pasti dikasih vaksin anti rabies. Kita persiapkan di seluruh Bali, semua puskesmas, semua rumah sakit, vaksin untuk anti rabies gratis. Tolong, dengan begitu saya yakin tidak ada kasus kematian di Bali. Benar. Sementara di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, seorang warga meninggal dunia usai digigit anjing liar. Korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit tapi tidak tertolong. Japarudin, warga asal Kabupaten Goa, sempat menjalani perawatan di rumah sakit Lanto Daeng, Pasewang, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Usai digigit anjing liar di rumahnya, upaya pihak keluarga memberikan perawatan kepada korban tidak berhasil. Korban meninggal dunia saat dalam perjalanan. Saat kejadian, korban tengah bekerja, tiba-tiba seekor anjing liar menggigit kaki korban. Sebelum meninggal, korban mengeluh gelisah dan tidak bisa meminum air. Ini kaki begini, Pak. Kakinya? Iya, sebelah kiri. Kalau sudah mendigigit, lari itu anjing. Larang. Iya, biar ini anakku tidak lihat kalau di situ jadi dulu. Parah lukanya kita lihat. Sedikit sih. Nah, bilang sedikit sih, tapi kalau lihat itu orang ya. Sudah dijahit di sini 7, iya di sini 1. Lain rasanya itu di air kah? Tidak mau disentuh air, Pak. Tidak mau disentuh air. Ada lagi korban, tentu ada yang namanya pemerintah ambil kebijakan bagaimana sehingga masyarakat saya bisa aman tentang persoalan-persoalan yang baru-baru terjadi. Menyikapi persoalan ini, bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat agar anjingnya ini bisa dijaga. Iya. Saudara, pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Kami akhiri Kompas siang hari ini. Saya Paskali Seswari. Dan saya Radhi Saputro undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.